Sebelum membahas apakah Islam adalah agama damai, kita harus tahu bahwa Islam memiliki dua wajah. Seiring ayat yang lahir saat Nabi Muhammad di Mekah dan ayat yang lahir setelah Nabi Muhammad di Madinah. Ketika Nabi Muhammad di Mekah kerap mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy, namun Nabi Muhammad belum memiliki kekuatan. Karena pengikutnya kebanyakan wanita dan orang-orang cacat, maka lahirlah ayat-ayat yang toleran. Misalnya seperti surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. Dan di antara mereka ada orang yang mengimani Al-Quran, dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan bila mereka mendustakan kamu, maka katakanlah kepada mereka, bagiku agamaku dan amal perbuatanku, dan bagi kalian agama dan perbuatan kalian. Kalian tidaklah disiksa karena perbuatanku, dan aku pun tidak disiksa atas perbuatan kalian. Nabi Muhammad selalu menghindari kekerasan yang dilakukan oleh kalangan Quraisy kala itu. Tapi berbeda setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan pengikutnya bertambah banyak. Meliputi orang-orang kaya dengan banyak pasukan dan memiliki kekuatan. Maka lahirlah ayat-ayat ekstrim yang memerintahkan peperangan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beragama Islam. Misalnya seperti surat At-Taubah ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu itu. Dan perlulah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok Islam moderat yang mengikuti ayat-ayat Mekah, dan kelompok Islam ekstrim radikal yang mengikuti ayat-ayat Madinah. Saya yakin bahwa banyak di antara kamu adalah orang baik. Saya percaya hati kecilmu tahu bahwa perang itu cuma membawa bencana dan penderitaan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dan kamu bisa mengarang pembenaran apapun yang kamu mau. Tapi kamu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa surat At-Taubah ayat 123 ini ada di dalam Al-Quran. Dan banyak perintah perang lainnya yang memerintahkan kamu untuk membantai orang lain. Masihkah kamu menipu diri dan berkata Islam itu damai? Mari kita bertanya pada Ustadz Khalid Basalamah untuk lebih jelasnya tentang hal ini. Assalamualaikum Ustadz. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa dimanapun Islam bertumbuh, akan melakukan kekerasan dan memulai genderang perang. Mungkin sebagian teman-teman di sini masih belum yakin bahwa Islam dari dulu dikembangkan dengan pedang dan pertumpahan darah. Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Astaga, gak salah Ustaz. Kok saya sering mendengar bahwa orang masuk Islam karena hidayah. Katanya Islam tidak disebarkan dengan perang. Katanya Islam menyerang karena diserang. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Jadi jelas ya,
Islam bukan hanya perang kalau diserang. Islam berperang untuk menyebarkan agama. Ketika ekspansi atau menyebarkan agama, pertama tawarkan Islam dahulu. Kalau nolak, minta jizyah atau upeti atau pajak. Kalau nolak juga, lalu diserang. Datang menawarkan Islam, nolak, baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Yakin gak nih Ustadz sesuai ajaran Islam? Kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Astaga, ini ibadah. Ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Bukan untuk terorisme. Bukan untuk terorisme. Tetapi untuk menakut-nakuti orang. Untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Bukan untuk terorisme, tetapi untuk menakut-nakuti orang. Menakut-nakuti orang itu yang disebut terorisme, Ustaz. Menebarkan teror. Jadi umat Islam boleh meneror atas nama agamanya. Apakah Islam juga boleh membunuh? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi klaim Islam adalah agama damai yang disebarkan tanpa perang itu dusta dusta. Banyak sejarah yang diputar balikan untuk membersihkan agama Islam. Juga di video sebelumnya, Dr. Syehzad Salim membongkar dusta publik tentang Al-Quran. Kenapa sih banyak dusta dalam Islam? Padahal gak diperbolehkan Ustaz. Dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Terima kasih ya Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum. Jadi jelas ya. Terorisme tidak ada kaitannya dengan aliran Wahabi, Hizbut Tahrir, Syiah, Sunni dan lain sebagainya. Nabi Muhammad dan Al-Quran yang mengajarkan umat Islam menjadi teroris. Dan kamu harus tahu, Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan pemeluknya untuk membunuh siapapun yang tidak seagama, dan membunuh yang keluar dari Islam. Mungkinkah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menghendaki demikian? Mungkinkah Tuhan pencipta semesta alam sekejam itu mengajarkan umat manusia semakin beriman semakin tidak manusiawi, dan menurunkan kitab yang memerintahkan orang yang beriman kepadanya untuk saling berperang, saling membantai dan menghancurkan ciptaannya yang lainnya? Apakah bumi diciptakan untuk menjadi arena pertempuran? Apakah manusia diciptakan untuk diadu? Ataukah Tuhan salah menciptakan? Coba sekarang kamu tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Bayangkan satu persatu tetangga kamu yang tidak seagama dengan kamu. Apakah berperang dengan mereka adalah hal yang benar? Kalau kamu berkata bahwa membunuh tetangga yang tidak seagama dengan kamu adalah hal yang benar, kamu manusia tanpa kemanusiaan, Bev. Membunuh orang lain hanya karena tidak seagama dengan kita bukanlah hal yang benar. Perbuatan keji dan biadab tanpa perasaan dan kemanusiaan. Kamu gak akan masuk surga karena kamu membunuh tetangga kamu. Dan kamu gak akan masuk neraka hanya karena kamu gak mau berdusta dan gak mau membunuh tetangga kamu.
Nah, mungkin kamu enggak mau berperang dengan tetangga kamu hanya karena berbeda agama. Tapi jangan heran jika mungkin anak cucu kamu yang membunuh tetanggamu karena dia menjalankan surat At-Taubah ayat 123 ini. Apakah kamu mau melihat saudara atau keluarga kamu membunuh tetangga hanya karena perbedaan? Ini bukan kehendak kami, ini di luar jangkauan kami. Sebagai mamanya, saya yang salah, mungkin saya kurang mengawasi anak. Nggak mau kan? Jadi gini, sebelum teman-teman meninggalkan Islam, saya ingin menekankan sekali lagi, jika ada orang yang masih berkata Islam itu damai, hanya ada dua kemungkinan, bahwa orang itu sedang menipu atau orang itu sudah kena tipu. Dan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Islam artinya bukan damai. Damai bahasa Arabnya adalah salam, bukan Islam. Islam itu artinya adalah menyerah, atau takluk, atau tunduk, bukan damai. Semua negara penjajah yang melakukan agresi militer ke negara lain, pasti melakukan apa yang Ustadz Khalid Basalamah katakan. Pertama ancam dulu, menyerah atau perang. Dan sebelum agresi militer ke negara lain, semuanya juga melakukan persiapan dulu. Latihan, mengasah keterampilan dan mempersiapkan senjata. Untuk mempelajari hal ini nggak perlu agama guys. Semua penjajah juga melakukan hal itu. Pertama, ancam dulu. Kalau nyerah, maka minta upeti atau jizyah atau pajak. Kalau nolak baru diserang. Mengatakan bahwa Islam disebarkan di Indonesia tanpa apa sih? Kenapa? Teman-teman mau mengatakan bahwa Islam disebarkan Indonesia tanpa berperang. Baiklah. Silahkan teman-teman cari sendiri di internet. Dengan kata kunci perang Paderi. Ini saya bacakan kutipan artikel dari situs nu.or.id. Selama berlangsungnya perang, pasukan kaum Paderi tidak hanya berperang melawan Belanda, namun mereka juga menyerang tanah Batak Selatan, Mandailing, untuk mengislamkan tanah Batak Selatan, dengan menggunakan kekerasan senjata. Perang Paderi terjadi pada tahun 1803 sampai 1833. Kelompok Paderi ini adalah kelompok ulama-ulama dalam gerakan makar yang menggulingkan kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Setelah berkuasa di tanah Minang dan berhasil menerapkan syariat Islam, pada tahun 1818 kelompok ulama ini menyerang tanah Batak Selatan. Perang saudara ini mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa. Runtuhnya kerajaan Pagaruyung, merosotnya perekonomian dan jatuhnya Minangkabau dalam penjajahan. Jadi jelas iya, klaim bahwa Islam disebarkan di Indonesia tanpa perang adalah dusta juga. Pertanyaannya adalah, apakah kamu beragama untuk belajar dusta dan berperang? Kamu tidak bisa masuk surga karena membunuh orang lain. Dan kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau berdusta. Kamu tidak akan masuk neraka karena kamu tidak mau membunuh orang lain. Begini Bev, pada dasarnya kamu adalah orang yang baik. Untuk apa? Agama yang membuat kamu berdusta dan berperang dengan tetangga di sekitar kamu. Lebih baik tidak beragama Bev, daripada beragama yang bisa membuat kamu berdusta dan membunuh orang lain. Gak perlu agama untuk hal ini. Orang yang tidak beragama juga bisa berdusta dan membunuh orang lain juga kok. Bener kan? Tidak ada kebenaran dalam dusta Bev. Jadi, kamu mau meninggalkan Islam nanti? Atau meninggalkan Islam sekarang? Kamu mau menunggu keluarga kamu berperang dengan tetangga kamu dulu? Atau kamu mencegahnya sekarang? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setuju kan? Ya udah kalau kamu tidak mau berperang dengan tetangga kamu,
Kalau kamu mau mencegah anak cucu dan keluarga kamu untuk berperang dengan tetangga kamu, katakan, saya meninggalkan Islam sekarang. Oke, katakan, saya keluar dari Islam sekarang. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari